Oke, halo teman-teman, kita jumpa lagi di part 2, masih sama dengan data pencemaran lingkungan. Setelah kemarin kita persiapan untuk pre-processing data dan juga melakukan processing data, kali ini kita akan melanjutkan dengan processing data lagi, tapi part 2, yaitu kita akan melihat bagaimana korelasi antar variabel di data pencemaran lingkungan tahun 2021. Nah, untuk melihat korelasi ini, teman-teman bisa menggunakan sintaks core data, yaitu kita mendefinisikan data matriksnya, masih menggunakan data yang sama. Kemudian kita bisa menggunakan format, teman-teman. Kemudian untuk sintaksnya bisa diikutin aja. Ini agak panjang ya, karena kita menggunakan korelasi person, jadi untuk metodenya kita tulis person gitu ya. Oke. Kemudian kita tulis 2 aja ya untuk itu menandakan berapa angka di belakang koma seperti itu. Nah, kemudian kita menggunakan fungsi melt dan dimasukkan variabel format. Salah. Kayaknya ini aku salah mendefinisikan, teman-teman. Nah, ya kan? Jadi ku ulang. Nah, yang benar gitu ya. Melt format gitu. Oke, selanjutnya kita kan untuk melihat korelasi itu sebenarnya tidak perlu bentuknya persegi. Sebenarnya nggak apa-apa persegi, tapi untuk menghemat dari grafiknya sendiri, atau kalau teman-teman hanya ingin melihat matriks bagian bawah atau atas aja, nah itu kita bisa menggunakan fungsi get upper tree. Dimana kalau get lower tree itu nanti kita akan melihat segitiga bawahnya aja kayak gitu. Tapi kalau get upper tree untuk melihat segitiga atasnya aja. Nah, karena ini aku tuh mau lihat yang bawahnya aja teman-teman. Tapi aku typo itu. Harusnya get lower tree gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Aku nulisnya get upper tree, oke? Terus didefinisikan aja menggunakan function. Kemudian variabel format dimasukkan. Kemudian kita juga mendefinisikan format. Nah, itu menggunakan lower.tree gitu ya. Kemudian format dan diberi keterangan NA kayak gitu. Kemudian di return format. Nah, itulah. Oke. Kalau udah, kita bisa mendefinisikan untuk upper tree. Nah, itu menggunakan upper underscore ya, karena kami mohon maaf, maksudnya kita bisa mendefinisikan sendiri kayak gitu, bukan menggunakan function, oke? Nah, kemudian sudah didefinisikan untuk upper tree-nya itu get upper tree format. Itu harusnya lower ya, guys. Maaf banget typo. Kemudian kita bisa mengatur matriks korelasinya nih dengan mendefinisikan melted underscore format, kemudian menggunakan melt dan variabel yang di atas tadi upper tree dimasukkan, dan untuk na.rm-nya true aja. Nah, kemudian setelah kita mendefinisikan, itu kita bisa membuat ggheatmap-nya. Itu menggunakan ggplot. Oke? Jangan lupa di atas ya, didefinisikan juga library ggplot-nya. Kayaknya punya aku belum, jadi mungkin nanti aja. Nah, terus dilengkapi aja sintaksnya, bisa dilihat di layar. Itu mendefinisikan estetikanya gitu ya. Jadi dari bentuknya udah kan, format variabelnya itu, terus untuk isi dari kotak-kotaknya tuh apa. Nah, aku tuh mau isi value-nya kayak gitu. Jadi nanti bakal keluar angka-angka korelasinya kayak gitu. Nah, kemudian kita juga bisa mendefinisikan, aku typo lagi nih. Harusnya aku mendefinisikan warna. Nah, itu bisa pakai geometile kayak gitu. Tuh untuk warnanya aku pakai putih. Enggak. Biar enggak mainstream gitu ya, pakai azure. Dan itu sebenarnya mirip putih.
cuman lebih ke apa ya, agak biru dikit gitu. Itulah, biar nggak mainstream. Oke, terus untuk warna dari matriksnya sendiri untuk yang rendah itu pakai warna blue. Kemudian untuk yang tinggi aku pakai warna merah. Dan untuk yang di tengah-tengah pakai warna putih. Nah, teman-teman bisa lihat rumus dari warna-warna DR ini sebenarnya banyak ya di internet. Itu bisa misalkan ketik aja keywordnya tuh cheat sheet color R gitu. Itu bisa sih. Itu banyak banget warna DR teman-teman. Dan bagus-bagus kalau misalkan teman-teman mau bikin grafik-grafik yang lebih warna-warni kayak gitu. Nah, kemudian ini aku juga mendefinisikan terkait hit point, limit, dan juga space-nya kayak gitu. Nah, untuk space-nya ini pakai elat aja. Terus aku kasih nama juga. Itu person garing and correlation. Itu garing N itu buat enter gitu loh. Nah, jadi nanti ada judulnya gitu, nggak polosan grafik aja. Dan nanti juga bakal muncul apa skalanya gitu teman-teman. Di limit C-1 sampai 1. Nah, itu nanti bakal muncul skalanya dari -1 sampai 1 kayak gitu. Nah, kemudian ini untuk minimal temnya aku menggunakan theme minimal dan kosongin aja. Terus untuk aksis tes, terus untuk elemen-elemen teksnya itu bisa teman-teman sesuaiin sesuai kebutuhan. Karena sudah aku perhitungkan, jadi untuk teksnya itu pakai angle-nya 45, terus pakai VJS-nya 1, size-nya itu aku 9, dan HJS-nya 1. Kayak gitu. Maaf ya agak lama ini aku ngetiknya. Oke. Udah. Nah, habis itu pakai chord fix. Itu dikosongin aja. Oke. Dan selanjutnya kita bisa mendefinisikan lagi untuk visualnya teman-teman. Jadi sebenarnya tadi udah ya, tapi ini lebih detail gitu loh. Itu bisa ke teksnya kayak gitu maksudku, bisa kayak mengatur teksnya tuh mau seperti apa. Nah, itu bisa pakai plot yang udah kita buat di Heatmap plus geomtext, kemudian diisi estetikanya aja. Dan sebenarnya sama ya kayak atasnya tadi. Untuk geomtext-nya bisa disamain yang estetikanya var2, var1, fill-nya value, kayak gitu. Nah, untuk warna tulisannya ini aku pilih warna hitam. Untuk ukurannya 2 aja. Oke. Selanjutnya itu kita menentukan theme-nya. Nah, itu bisa pakai ini teman-teman. Untuk mengatur koordinat X-nya, kemudian koordinat Y-nya itu aku elemen blankin aja. Biar apa? Biar isinya tuh kosong gitu loh, nggak perlu ada judulnya kayak gitu. Jadi ya udah isinya nama-nama variabelnya aja, nggak perlu pakai judul koordinat X, judul koordinat Y kayak gitu. Kemudian karena sama ya, jadi kita kopas aja nih elemen blanknya biar nggak ngulang terus ngetiknya, bisa kita kopas. Ini juga untuk panel-panelnya, panel border, panel background, panel grid mayor itu juga bisa dihilangkan aja karena nggak terlalu urgent juga kan. Oh iya, untuk tanda koma jangan lupa karena nanti bakal error kalau nggak pakai tanda koma. Oke, nah itu bisa dikopas. Terus ya pokoknya yang nggak teman-teman butuhin tuh bisa di elemen blank aja gitu loh biar nggak biar lebih bagus lah, lebih rapi grafik yang dihasilkan kayak gitu. Terus ini masih menghilangkan terkait existix-nya. Oke, selanjutnya aku juga
mau mengatur legendanya. Nah, untuk legendanya ini, justification-nya aku bikin 1 dan 0, kayak gitu. Oke, terus posisinya ini aku bikin dengan derajat 0,6 dan 0, kok derajat, mohon maaf, maksudnya titik koordinat 0,6 dan 0,7 kayak gitu. Itu nanti skalanya itu loh teman-teman, maksudku tuh skala legenda skala kayak gitu. Itu nanti di bawah judulnya gitu sih, di posisi 0,6 kali 0,7 koordinatnya. Kemudian juga untuk arah legendanya ini aku pilih yang horizontal. Teman-teman bisa milih vertikal juga, nanti dia bakal berdiri gitu. Kalau horizontal bakal bentuknya datar kayak gitu ya. Nah, kemudian untuk fill-nya ini aku isi get color bar. Terus untuk ukurannya, lebarnya ini 7, tingginya 1. Oke, terus untuk posisi judul, ini aku letakin di atas grafiknya gitu ya. Di atas matriksnya, grafik matriks maksudku gitu. Nah, kemudian bisa juga ditambahin ukurannya. Nah, itu pakai title adjust gitu. Oke, tadi agak lambat ya karena aku beresin dulu tulisannya biar rapi. Oke, title adjust 0,5 aja. Nah, udah tinggal di run. Udah selesai. Aku cek-cek lagi dan oh ya, library-nya lupa tadi harusnya pakai ggplot ya. Library-nya pakai ggplot. Kemudian pakai receipt juga untuk mengecek korelasi antar atribut ini karena kita membangun grafik gitu ya. Jadi pakai receipt dan receipt-nya 1 dan 2. Yang 1 nggak ada namanya sih, receipt aja, terus receipt 2 dan ggplot. Nah, terus di run aja teman-teman. Dan hasilnya adalah tara. Oke, grafik kita udah jadi dan terlihat bahwa korelasi yang paling tinggi itu antara pencemaran tanah dan pencemaran air, teman-teman. Itu sekitar berapa tuh? 0,92. Wah, tinggi banget ya, hampir 1. Terus disusul pencemaran udara dan pencemaran air itu 0,87. Dan pencemaran udara dengan pencemaran tanah itu 0,77. Oke, ternyata korelasi antar variabelnya tinggi ya. Oke, nggak masalah. Jadi, itu dia teman-teman cara melihat antar korelasi dengan menggunakan grafik Pearson correlation. Oke, sampai jumpa di part selanjutnya. Bye-bye.